Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Berwati. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Akuntansi dengan NIC CP034. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat purchase order, request for quotation, dan membuat produk. Sebelum ke pembahasan yang pertama, sini kita harus mengetahui dulu apa itu purchase order, request for quotation, dan bagaimana cara membuat produk. Jadi, request for quotation itu adalah surat penawaran yang diberikan kepada customer. Jadi, pada bagian purchasing ini, dia membuat purchase quotation yang nantinya akan diserahkan kepada supplier atau vendor. Kemudian, purchase order itu adalah dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau yang dibeli oleh pembeli. Jadi untuk membuat request for quotation dan purchase order ini hanya bisa dibuat pada modul purchase. Jadi jika kita belum menginstal modul purchase, maka langkah pertamanya kita harus menginstal modul purchase tersebut. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai modul purchase, nah di sini saya sudah terinstal, jadi kita langsung aja buka modul purchase tersebut dengan cara klik menu. Lalu kita klik purchase. Nah, di sini akan langsung muncul tampilan request for quotation. Lalu kita bisa klik new aja untuk membuat baru. Nah, di sini terdapat form yang harus kita isi, yaitu isinya ada vendor, lalu vendor reference, currency, order deadline, expected arrival, lalu ada product dan other information. Nah, vendor di sini adalah nama dari vendor atau supplier dari produk yang akan dibeli. Jadi di sini misalnya kita bisa isi Anito Oliver, kemudian eh, kemudian vendor reference ini adalah referensi vendor, jadi tidak wajib diisi. Lalu currency-nya atau mata uang dari produk yang dibeli kita bisa isi dengan rupiah. Lalu order deadline di sini adalah tanggal dibuatnya purchase order. Jadi ini akan terisi otomatis. Tapi bisa diedit jika kita terlambat membuat purchase ordernya. Lalu untuk expected arrival-nya di sini adalah perkiraan barang tersebut sampai. Jadi misalnya kita bisa isi barang tersebut akan sampai pada tanggal 19 Maret. Dan kita checklist. Lalu kita bisa ask confirmation, kita centang. Nah, setelah itu kita bisa isi produknya, yaitu produk yang akan kita beli. Sini kita isi large cabinet. Dengan deskripsinya langsung otomatis terisi dan kuantitinya kita bisa ubah sebanyak yang akan kita beli. Misalnya di sini kita beli 2. Lalu untuk unit price-nya juga kita bisa ganti dengan harga barang tersebut. Misalnya harganya 500.000. Untuk teksnya kita bisa pilih, di sini terdapat 11%. Kita bisa isi teks tersebut dengan 11%. Setelah itu akan muncul subtotal dan di sini ada total setelah ditambahkan oleh teks. Kemudian jika sudah terisi, sudah dipastikan sesuai, maka kita bisa klik send by email untuk mengirim quotation tersebut melalui email. Nah, nanti akan muncul tampilan kompos email yang berisi tentang penerimanya, lalu subjeknya, dan isi emailnya. Lalu juga ada dokumen quotation yang tadi. Jika kita ingin melihat dan mengecek dokumen tersebut apakah benar, kita bisa download.
Nah, di sini ada tampilan dokumen quotation yang tadi sudah kita buat. Tampilan akan seperti ini. Jika kita pastikan sudah benar, maka kita bisa kembali lagi ke tampilan Odoo. Lalu kita bisa klik send untuk mengirim email tersebut. Nah, jika sudah terkirim, maka di sini akan berubah tampilannya menjadi RFQ send, yang tadinya hanya RFQ saja. Kemudian kita bisa klik confirm order untuk mengkonfirmasi dan untuk mengubah RFQ ini menjadi purchase order. Kita bisa klik. Nah, jika sudah diklik confirm order, maka RFQ tersebut akan berubah menjadi purchase order. Lalu kita bisa klik receive product untuk menerima produk tersebut. Jika sudah diterima, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk membuat request for quotation dan purchase order, sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat produk. Nah, untuk membuat produk, kita bisa klik side menu produk, lalu kita pilih produk. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik new. Akan muncul formulir yang akan kita isi, yaitu formulir tentang deskripsi barang dan rincian barang tersebut. Di sini produk name kita bisa isi sesuai dengan produk yang akan kita buat. Misalnya di sini ada binder. Lalu untuk bagian can be sold dan can be purchased, di sini akan muncul apabila kita telah memiliki modul sales, dan can be purchased akan muncul apabila kita telah memiliki modul purchase. Kemudian untuk produk type-nya di sini terdapat 3 pilihan, yaitu consumable, service, dan storable product. Nah, consumable di sini artinya yaitu jika kita ingin melakukan penerimaan produk di inventory tetapi tidak perlu melacak stoknya pada sistem. Jadi kita bisa memilih consumable ini. Kemudian untuk service itu adalah jika kita ingin menambahkan jasa pada daftar produk yang kita punya dan tidak menginginkan proses penerimaan pada inventory, jadi kita bisa milih service ini. Kemudian untuk storable product adalah untuk produk yang ingin kita simpan di sistem inventory. Jadi kita bisa melacak stok produk tersebut dan kita bisa tahu berapa unit yang tersedia di inventory tersebut. Nah, di sini kita bisa pilih storable product. Nah, untuk sales price-nya kita bisa isi dengan harga jual. Misalnya di sini kita isi 50.000. Kemudian tax-nya sini 11%. Lalu cost di sini akan terupdate otomatis. Kemudian produk kategorinya ada pilihan all consumable expense internal, sellable office furniture, sellable service atau sellable. Nah, di sini kita akan pilih all aja. Internal reference di sini kita isi jika kita memiliki kode yang akan memudahkan kita untuk mencari barang tersebut. Kemudian barcode di sini jika kita memiliki user barcode, terus kita bisa isi nomor barcode-nya di sini. Kemudian produk teks di sini yaitu sejenis kata kunci untuk mencari barang tersebut. Di sini misalnya kita bisa masukkan foto, kemudian bu, kemudian untuk company kita bisa isi company San Francisco,
Kemudian kita bisa pindah ke bagian atribut dan varians. Misalnya kita ingin memperjelas bagaimana barang tersebut, kita bisa tambahkan atributnya seperti warna. Sini ada warna putih. Setelah itu kita bisa save di sini. Lalu kita juga bisa tambahkan gambar di sini. Jika sudah ditambahkan, kita bisa simpan lagi. Nah, untuk memperjelas atau memastikan apakah produk tersebut berhasil ditambahkan atau tidak, kita bisa buka di produk, lalu produk. Nah, di sini sudah terdapat produk yang tadi kita buat. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk membuat request for quotation dan purchase order lalu membuat produk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.